Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. فقال تعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa qala aidan la yadkhulul jannata qati'ur rahimi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, DKM beserta jajarannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan iman dan Islam kepada kita, sehingga endingnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita bisa husnul khatimah di akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini, sampai hari ini, sampai bulan ini, bahkan kita sudah keluar jauh dari bulan Syawal, sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dulu, Dzulhijjah 10 hari lagi lebaran kan? Masih Dzulqa'dah. Jadi kurang lebih 40 hari lagi kita lebaran lagi ya. Insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ini udah keluar dari bulan Syawal, tapi tidak ada salahnya saya buka pertama dengan permohonan maaf. Mohon maaf lahir dan batin, khusus untuk diri kami pribadi, keluarga dan keluarga besar pesantren Al-Muttaqin. Kalau ada kesalahan kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama enak sekali ya. Kita ini orang Islam, orang beriman, tinggal ngucapin minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir, terus dibalas dengan ucapan
sama. Kalau sudah sama-sama kira-kira udah kosong-kosong apa belum? Nah ini ungkapan ini minal aidin wal faizin orang Arab saja nggak tahu. Bingung orang Arab ini. Kalau Idun Mubarak mereka tahu Id Mubarak. Coba kita ngomong sama orang Arab asli, ya, yang nggak hidup di Indonesia, begitu ketemu Idul Fitri kita mengatakan minal aidin wal faizin. Bingung mereka ini. Maksudnya apa? Bahkan orang-orang kita sendiri nggak tahu itu makna minal aidin wal faizin. Taunya makna atau artinya adalah mohon maaf lahir, nggak nyambung. Ini. Ataupun ada yang salah ngomong, salah ngucap minal aidin wal faizin, itu tambah nggak nyambung. Minal aidin, pakai dal, pakai ya, pakai nun, din. Wal faizin. Tapi artinya bukan mohon maaf lahir batin. Banyak di Indonesia ini yang nggak nyambung artinya. Imam mengucapkan sawu sufu fakum. Harusnya artinya rapatkan, luruskan sof atau barisannya. Tapi terkadang imam mengartikan sawu sufakum, yang punya alat komunikasi mohon dinonaktifkan. Karena saking masyhurnya bahasa sawu sufu fakum. Jadi banyak istilah bahasa Arab di Indonesia ini yang dibuat oleh orang-orang kita, baik oleh para kiai atau orang lain, yang orang Arab sendiri nggak ngerti maksudnya. Halalun bihalalin, halal bi halal. Di Arab nggak ada. Orang kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Orang Arab tahu itu Al-Qur'an. Tapi kalau kita mengatakan, "Syekh, doakan saya dengan doa sapu jagat." Nah, orang Arab tahu apa enggak? Enggak tahu. Maka minal aidina wal faizin ini zaman Nabi memang enggak ada. Tapi ini sebuah ungkapan kata-kata yang sangat indah, yang sangat bagus. Bahkan biasa digunakan di bulan Syawal. Sehingga kalau kata-kata ini diucapkan di luar bulan Syawal akan terasa asing atau ada yang aneh. Ini. Padahal maknanya ini adalah doa. Ini sepotong tapi isinya doa. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin ya Allah. Atau semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali fitrah, kembali suci. Orang yang sudah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, ditambah dengan zakat, kemudian melaksanakan Idul Fitri, maka kayaumin waladathu ummu, seperti dia terlahir kembali dari perut ibunya dalam keadaan suci. Maka minal aidin, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali suci. Amin ya rabbal. Wal faizin,
dan termasuk orang-orang yang beruntung. Jawabnya sekali lagi apa? Sama enak sekali. Kalau Al-Ghazali, waduh, belum kosong-kosong itu. Kalau hanya mengatakan mohon maaf lahir batin itu istilahnya. Atau saya minta maaf atas kesalahan saya baik dohir maupun batin. Nah. Kalau Al-Ghazali ini syarat dimaafkannya dosa ini menyebutkan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang mengatakan mohon maaf lahir batin, versi Al-Ghazali harus menanyakan emang Bapak dosa apa sama saya? Ini kan bingung nanti, dosa apa ya? Oh, saya pernah nuker sendal Bapak di masjid. Nah, saya berangkat ke masjid pakai sandal jepit, pulangnya pakai sandal kulit. Waduh. Kira-kira dimaafkan apa enggak ini? Atau saya pernah mendolimi Bapak, saya pernah memviralkan Bapak atau menfitnah Bapak. Saya yang pertama kali menyebarkan fitnah. Ya, kira-kira dimaafkan apa enggak ini? Kadang berat ini kalau dosa kesalahan itu, ya. Dan kita pernah difitnah dengan kesalahan itu, kita pernah dipermalukan, terkadang berat untuk memaafkan. Padahal versi Al-Ghazali ini harus menyebutkan dosa dan kesalahannya. Enggak jadi lebaran, jadinya berantem malah ini. Dan yang namanya saling memaafkan ini tidak harus nunggu Idul Fitri. Ya, enggak ada ceritanya, enggak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kalau saling memaafkan khusus di bulan Syawal. Kalau kita melihat surah Ali Imran 134, salah satu ciri al-muttaqin adalah wal afina anin nas, memaafkan atas kesalahan orang lain. Bahkan kita berani mengatakan sebelum kamu datang meminta maaf, maka aku sudah maafkan dosa-dosamu. Harusnya demikian. Ini luar biasa. Makanya kalau kita berbicara saling memaafkan, itu sebuah tradisi yang sangat bagus. Ini tradisi yang sangat bagus, keliling, nggak ada kecuali di Indonesia. Di tempat-tempat lain itu terbatas sekali. Kalau kita kan keliling satu kampung, kenal nggak kenal, yang penting Muslim, mohon maaf lahir batin dan lain sebagainya. Semoga kita bisa melanjutkan tradisi yang bagus ini, amin ya rabbal alamin. Meskipun ada sebagian yang nggak mau, kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dikatakan bid'ah ya bid'ah, tapi masuk yang ke kategori hasanah, kecuali ngadain halal bihalal, kemudian di dalamnya hiburannya dangdut, nyawer dan lain sebagainya ya. Ini orkes dangdut dalam rangka menyambut atau dalam rangka halal halal. Waduh, ini enggak karu-karuan ini. Ini ada antara al-haq dan batil campur. Kalau yang hak dengan yang batil ini campur, maka tentunya yang hak ini akan terkalahkan dengan batil. Na'udzubillah. Dan bulan Syawal atau bulan-bulan selanjutnya sampai nanti bulan Sya'ban
ini untuk membuktikan keberhasilan kita selama bulan Ramadan. Ramadan ini kemarin la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya bertakwa. Nah, hari ini kita bisa melihat apakah setelah berlalunya Ramadan takwa kita ini bertambah, meningkat, atau masih biasa-biasa saja. Nah, ini kalau masih biasa-biasa saja, nggak ada peningkatan, maka ya sama dengan sebelum Ramadan. Kita bisa nggak jaga qiyamul lail? Yang kemarin tarawih, tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, semuanya dijaga. Al-Quran di bulan Ramadan kita bisa menjaganya 1 juz. Hari ini kita bisa enggak 1 hari 1 juz? One day 1 juz bisa apa enggak? Zikir kita, sedekah kita, puasa mungkin Senin, Kamis kita dan lain sebagainya. Kalau bisa menjaga, minimal amalan kita seperti di bulan Ramadan. Kalau enggak, berarti setelah Ramadan ada penurunan amaliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan konsisten, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita akan membuka kembali hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kalau tidak salah, batasan di kitab saya sampai hadis 428. Nomor hadisnya, nomor halamannya 192. Nomor halaman 192. Nomor hadisnya 428. Bismillahirrahmanirrahim. An Yazid bin al-Aswad, atau di sini ditulis An Yazid ibn al-Aswad, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'udu faraisuhuma faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma adraktumal imama wa lam yusalli fasalliya ma'ahuma fa innaha lakuma nafilatun. Rawahu Ahmadu wal lafdhu lahu wathalathatu wa sahhahahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Dari Yazid bin al-Aswad bahwasanya ia pernah salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya ini pada salat subuh.
Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, ketahuan ada 2 orang yang tidak sholat. Yang lain sholat berjamaah, 2 orang tidak sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh panggil mereka. Nih panggil 2 orang yang enggak sholat ini. Lalu dibawa mereka dalam keadaan gemetar, daging rusuk mereka. Gemeteran, takut dipanggil oleh Nabi. Sabdanya kepada mereka, apa yang menghalangi kamu berdua turut sholat bersama kami? Apa yang menghalangi kamu berdua turut sholat bersama kami? Jawab mereka, kami telah sholat di tempat kami. Sabdanya, jangan kamu berbuat demikian. Sholat di rumah, kemudian sampai di masjid masih ada sholat berjamaah. Maka kata Nabi, jangan kamu berbuat demikian. Apabila kamu telah sholat di tempat kamu, kemudian kamu bertemu imam yang belum sholat, maka hendaklah kamu sholat besertanya. Sholat lagi diulangi. Karena yang demikian itu jadi sholat sunnah buat kamu. Sholat yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lafal itu baginya atau milik Imam Ahmad, dan oleh ketiga perawi hadis yang lain, dan diishahkan atau disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Turmudi sama. Ini luar biasa sekali ya. Jadi intinya setelah kita sholat sendirian, mungkin di rumah kita sholat menyangka kalau di masjid sudah sholat berjamaah. Sampai di sini niatnya pengen nongkrong, pengen silaturahmi, ternyata belum mulai sholat berjamaah. Maka sunnah untuk mengulang. Ini hadisnya. Tarkus salati ma'al imamir ratibi jama'atan fil masjidi yu'addu ta'nan fil imami wa tafriqan lil kalimati. Meninggalkan salat berjamaah bersama imam di masjid, tahu kalau di masjid ada salat berjamaah, malah salat sendiri di rumah. Ya, sholat sendiri di rumah. Padahal di masjid ada sholat berjamaah. Ta'nan fil imami. Ini ada yang kurang, ada yang cacat, ada yang nggak benar kita ini. Wa tafriqan lil kalimati. Bahkan orang yang sholat sendiri di rumah, padahal ada sholat berjamaah, ini dianggap memecah belah kalimah Islam. Dianggap memecah belah kalimah Islam. Ya. Dia berusaha keluar dari jamaahnya umat Islam. Sampai demikian. Perhatian penting tentang sholat berjamaah. Wa fatha babin lil mubtadi'ati
Bahkan sholat sendiri di rumah, padahal ada jemaah di masjid, ini akan membuka pintu kebid'ahan. Buat acara baru, buat perkara baru. Sholat berjamaah sunnah Nabi. Dia sholat sendiri di rumah. Ini kalau di sini dikatakan membuka pintu bid'ah. Nah, kenapa? Nabi enggak pernah sholat berjamaah di rumah. Ya. Dari mulai disyariatkannya sholat berjamaah. Dulu waktu masih di Mekah, sholatnya masih sembunyi-sembunyi, ya Nabi sholatnya ngumpet. Bareng istrinya di rumah, ya, atau bareng sahabat yang masih keluarganya. Ini sudah saya ceritakan sebelumnya. Tapi mulai disyariatkannya sholat berjamaah, Nabi tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Maka orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sholat di rumah, ini membuat perkara baru. Ya. Nanti dengar tetangganya, oh sholat ini gak harus di masjid. Ya. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya. Ya, illal maktubata, kecuali sholat maktubah, sholat 5 waktu. Sholat sunnah bagusnya di rumah, akan menyinari rumah kita. Bi'idhari bid'atihim wastiqlalihim li jama'atihim. Ya. Orang yang terbiasa sholat di rumah, dia akan menampakkan bid'ahnya. Ya. Dia membuat sholat atau meninggalkan sholat berjamaah. Famana asyari'u min i'tizalil jama'atil kubra. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melarang, ya, melarang kita untuk meninggalkan sholat jemaah yang besar. Ini dengan dalil Rasul mengingatkan 2 orang. Kemudian fiqhul hadis yang pertama, admu haibatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang ini dalam hadis tadi ketika dipanggil oleh Nabi, mereka gemeteran. Mesti ada yang salah ini. Ini menunjukkan kewibawaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu sangat ditakuti oleh musuh. Hadis-hadis sebelumnya itu. 2 bulan perjalanan sejarak sejauh 2 bulan perjalanan, Nabi itu sudah ditakuti oleh musuh. Sebenarnya orang-orang kafir ini ketika mau menghadapi Nabi di medan perang, mereka sudah grogi duluan, sudah takut duluan. Ini wibawa Nabi. Para sahabat juga demikian. Dipanggil oleh Nabi, mereka itu takut. Makanya dalam kisah-kisah sahabat, dalam kitab Hikayatus Sahabah atau Hayatus Sahabah, riwayat-riwayat yang bisa mensifati muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat yang selain sahabat yang besar seperti Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Waktu itu seperti Sayyidina Ali masih terbilang muda. Sedangkan sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar ketika di hadapan Nabi, melihat wajah Nabi itu takut mereka.
saking wibawanya. Maka yang meriwayatkan tentang wajah Nabi seperti apa bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar. Mereka akan tertunduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking wibawanya. Talabu su'ali murtakibil mukhalafati an sababir tikabihima. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jangan langsung disalahkan, ditanya terlebih dahulu. Ya, ditanya terlebih dahulu. Wahai Tuan, wahai Bapak, kenapa kamu melakukan seperti ini dan seperti itu? Kita akan tahu alasannya terlebih dahulu. Ini kan Nabi bertanya, kenapa kalian berdua nggak sholat? Maka mereka jawab, kami sudah sholat di rumah kami. Nah, jadi tahu persis alasannya. Kalau ada orang salah, tanpa kita tanya terlebih dahulu, kenapa kalian berbuat demikian, langsung kita marah, langsung kita bentak. Nah, ini nggak menyelesaikan masalah. Karena orang lain belum tentu tahu masalah problem yang kita hadapi. Taunya salah gitu aja. Maka penting kita tabayun. Ada orang nampaknya berbuat kesalahan, kita tabayun. Mungkin ada kesalahan yang sudah dibuat. Di sini lagi melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba ada orang yang datang. Ya, wah ini kok pakai kopiah, pakai sarung tapi nggak sholat. Nah, tanya mereka. Mungkin mereka sudah sholat berjamaah, mungkin mereka sudah sholat jamak di perjalanan dan lain sebagainya. Nah, kita tanyakan dulu. Kemudian mura'atu halin nasi fis salati wa irsyadil mukhalifina minhum ila shawabi. Setelah kita bertanya, menanyakan, lalu kita bisa menjelaskan ya, yang benar itu seperti apa. Jadi kalau ada orang salah, setelah kita tanya, tahu kesalahannya, kemudian kita luruskan. Kita kasih tahu mereka akan kesalahan mereka dan yang benar seperti apa. Ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawazu wuqu'is salatil maktubati kharijal masjidi. Salat berjamaah itu atau salat maktubah ya. Belum bahas salat berjamaah. Salat maktubah boleh dilaksanakan di luar masjid. Jelas yang paling afdal di masjid. Tapi kalau ada orang melaksanakan salat berjamaah ataupun salat maktubah di luar masjid, itu tidak terus salah, nggak sah sholatnya, bukan ya, tetap sah sholatnya. Nah, ini bisa dipahami, nggak salah, cuman kurang benar, tidak sesuai sunnah. Apalagi masjidnya lagi direnovasi, terus sholatnya di luar masjid, ini nggak apa-apa. Yang penting saya katakan kembali, saya tegaskan kembali, syiar agamanya ini, syiar Islam tetap ada. Kalau melaksanakan sholat berjamaah di luar masjid, kemudian syiar Islam, syiar jamaahnya tidak ada, maka fardu kifayahnya belum gugur. Ini ya. Kenapa kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Karena memang syiar Islam ada di masjid. Ya, di kampung-kampung masih ada yang tahlilan, ya. Tahlil kalau ada orang meninggal
mereka melaksanakan sholat isyaknya di rumah tempat orang meninggal, masjidnya kosong. Nah, apakah fardu kifayahnya sudah gugur? Gugur kalau memang itu ada syiar. Tapi kalau nggak ada syiar, sebagian ada di sana, sebagian kebingungan, masjid kok kosong, lampunya mati, nggak ada yang azan. Orang mau ke masjid, sholat aja di rumah. Kenapa? Nggak ada yang sholat di masjid. Berarti syiar agama hilang di masjid itu. Nah, yang paling enak kita jaga kualitas jemaah kita, yakni dengan berjamaah di masjid. Itu aja. Man shalla kharijal masjidi, barang siapa telah melaksanakan sholat fardu di luar masjid, di rumah satu misal, thumma adrakal jama'ata fihi, lalu ia mendapati sholat berjamaah di dalam masjid, yutlabu minhu ad-dukhulu ma'hum, maka sangat dianjurkan untuk mengulang sholat, masuk ke dalam shaf berjamaah. Wa takunus shalatul ula fardhon, salat yang pertama dia laksanakan itu jatuhnya salat fardu. Wa tsaniyatu naflan, dan salat yang kedua menjadi salat sunnah. Ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i, ya, bi umumil i'adati ahdan bi dhahiril hadis. Sudah sholat asar, sudah sholat subuh tadi di rumah, kemudian datang ke masjid, masih ada sholat subuh berjamaah atau sholat asar berjamaah. Meski tadi sudah sholat asar di rumah, dan sholat yang kedua jatuhnya sholat sunnah, tetap menurut pendapat Imam Syafi'i sunnah melakukan sholat berjamaah kembali. Kan fatwa sendiri dari madhab Imam Syafi'i, sholat sunnah setelah sholat asar atau sholat subuh hukumnya haram. Tapi kalau mengulang seperti tadi, di rumah sholat sendiri, datang ke masjid, tadi saya sudah sholat asar, kemudian ke masjid ada sholat berjamaah, maka tetap sunnah melaksanakan sholat berjamaah meskipun jatuhnya menjadi sunnah. Nah, kalau madhab Abu Hanifah beda lagi, pokoknya kalau sholat asar, sholat subuh nggak ada. Jadi sholat maghrib sunnah untuk mengulang kembali, sholat isya ataupun sholat duhur. Ya, maghrib, duhur, isya. Ini jadi ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kita mayoritas saya ikut Syafi'i ya nggak apa-apa. Ya, hari Ahad, ini hari Ahad, niatnya datang ke sini pagi-pagi mau olahraga, loh ternyata belum dilaksanakan sholat subuh berjamaah, langsung ikut sholat subuh berjamaah. Maka yang pertama menjadi sholat fardu dan jemaah yang kedua menjadi sholat sunnah, tapi dapat pahala berjamaahnya. Jadi nggak dianggap macam-macam ini, nggak dicurigai. Ini kok aneh Islamnya, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat berjamaah. Ini akan nanti menyebabkan fitnah di antara umat beragama, yakni wabil khusus orang-orang Islam. Sekian satu hadis yang dapat kami sampaikan. Intinya semoga kita semua bisa menjaga sholat berjamaah kita semua sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, ya, sehingga tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah sampai akhir
niat. Ya kalau duduk di kursi ya nggak apa-apa. Faktor umur. Tapi alhamdulillah masih bisa sholat berjamaah itu. Banyak yang nggak duduk di kursi, nggak sholat berjamaah. Ini luar biasa. Nah, sebelum kami tutup masih ada waktu untuk tanya jawab. Baik seputar hadis yang tadi kami sampaikan ataupun kasus-kasus yang dialami kemarin-kemarin ya, waktu Idul Fitri ataupun waktu Lebaran. Silakan. Alhamdulillah. Ya Pak Haji, Pak Haji Abdul Rahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai salat berjamaah, kalau kita salat tahajud di rumah Pak, apakah kita bisa berjamaah dengan keluarga ataukah sendiri-sendiri? Kalau berjamaah apakah suara kita jahar disuarakan? Itu tentang tahajud Pak. Apa kita berjamaah bersama keluarga di rumah ataukah kita sendiri-sendiri aja? Terima kasih. Qiyamul lail, tahajud di rumah sebaiknya sendiri-sendiri atau berjamaah. Kondisional. Kalau kita akan membuat syiar di rumah, berjamaah bagus. Ya. Jadi diperbolehkan. Kan ada yang sholat sunnah untuk berjamaah seperti sholat tarawih. Adapun yang tidak sunnah untuk berjamaah maka boleh berjamaah sholat sunnah itu untuk syiar. Nah ini syiar di rumah bukan hanya di masjid. Membuat suasana syiar itu di rumah. Bacaannya kencang. Apalagi di rumah kita bacaan sholatnya terbatas keluarga kita. Ada salah satu yang dia ini sudah bisa menjadi imam, hafalannya banyak, yang lain hafalannya pas-pasan. Nah, maka nggak masalah berjamaah. Kemudian ya, kalau seandainya bacaan Qur'annya bagus semua, kemudian hafalannya banyak, sendiri-sendiri juga tidak mengapa. Kenapa? Kalau berjamaah terkadang ada yang pengen suratnya panjang, ada yang pengen suratnya pendek, ada yang pengen tahajudnya panjang, ada yang pengen pendek. Nah, jadi kondisional. Tapi secara keseluruhan maknanya boleh dilakukan dengan berjamaah. Apalagi tujuannya untuk membuat atau mensuasanakan sholat tahajud di rumah. Itu cukup? Ada lagi yang lain? Ibu-ibu, ketupatnya masih apa enggak? Masih ya. Silakan ibu-ibu. Kasih kesempatan ibu-ibu dulu. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, banyak sekarang di kantor-kantor ya Pak Ustadz ya. Sekarang kantor udah banyak yang tingkat. Jadi ada beberapa kantor di bawahnya ada masjid dan ada azan di dalamnya. Kemudian tapi di beberapa lantai ada musola-musola juga. Nah, terkadang saya sendiri sering juga melakukan Pak, karena waktu kita mungkin harus antri lift dan lain-lain, kita sholat di musola yang ada di kantor. Nah itu apakah
diperbolehkan atau memang kita harus terus ke masjid Pak Ustaz? Ya. Itu pertama. Dan yang kedua Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan lagi, di saat sholat subuh atau sholat asar tiba-tiba ada masbuk ceritanya Pak Ustaz, atau terlambat, ada orang yang terlambat sholat tapi datang ke masjid. Nah, di situ tidak ada lagi untuk jamaah untuk masbuk dengan dia, untuk berjamaah lagi. Nah, bolehkah kita melakukan sholat lagi? Ya, mungkin ada yang beranggapan kadang-kadang sodakoh lah buat si orang yang itu. Jadi sholat dia tetap ikut jadi sholat berjamaah kita berdua gitu Pak Ustaz. Kita jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ada jemaah besar di bawah, kita jemaah sendiri di atas. Meski sudah disediakan ya tempat sholat, musola kecil katakanlah, tapi di bawah ada masjid, maka yang paling afdal tetap sholat itu di mana adzan dikumandangkan. Itu yang paling afdal. Berbicara afdal ini berarti berbicara masalah pahalanya, banyak dan sedikitnya. Sah saja kita bahkan sholat sendiri di atas ini sah, atau sholat 2-3 orang ini sah di atas. Tapi kalau berbicara afdalnya tetap kita turun ya, sholat berjamaah. Kalau bicara boleh dan tidaknya, boleh. Tapi kalau bicara afdalnya tetap afdal yang jamaatul kubra, jamaah yang lebih banyak. Ya, di mana adzan dikumandangkan. Kemudian yang kedua, ini umum bukan hanya untuk sholat asar, subuh dan lain sebagainya. Kita udah sholat berjamaah ya. Kemudian ada datang satu orang celingak, celinguk ya. Enggak ada lagi orang yang wudu. Mungkin dia ahli sholat berjamaah, kan kasihan. Ahli sholat berjamaah kita bisa merasakan, yang ahli sholat berjamaah sekali enggak sholat berjamaah terasa ada yang cacat, terasa ada yang kurang, celingak, celinguk. Ya, kadang ada orang yang ledek, Pak mau sholat atau mau nyebrang, celingak, celinguk gitu kan, mau sholat terus nggak ada lagi kawan ini. Nah, di komplek ini semuanya sholat berjamaah Pak. Kalau ketinggal nggak ada temennya, maka kita ambil inisiatif untuk ngawani dia sholat berjamaah. Apalagi dia mengatakan saya nggak biasa sholat sendirian. Ya, kita bantu dia. Anggaplah sedekah, benar. Maka sholat kita yang kedua jatuhnya sama, naflan. Ya, sholat fardu kita sudah kita laksanakan tadi berjamaah, dan ini ketika untuk membantu kawan ini bukan terus menggugurkan sholat kita yang pertama. Sholat kita yang kedua menjadi sholat sunnah, bahkan kita mendapat pahala nolong kawan kita. Tapi ingat, hanya satu kali. Nanti ada lagi orang datang, tolong dong kawani. Nah, nggak ada, saya udah 2 kali udah cukup. Ya udah, wani piro. Nah, malah jadi profesi ini ya, nggak bisa. Hanya sekali saja ngulang, nggak bisa 2-3 kali. Nah, bisa dipahami. Makanya kita cari yang afdal ya. Begitu dengar adzan segera. Bahkan kalau di rumah punya jadwal sholat ini luar biasa. Ya, di rumah punya jadwal sholat luar biasa sekali. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Dengan ilmu agama hidup kita ini akan semakin nikmat, akan semakin mudah dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.